Lagi yang akan membahas berbagai topik bersama para guru kesayangan. Nah, dan guru yang hadir kali ini adalah Bu Anita Rahmi SPD. Modul belum mengenal pilar, belum tahu tuh tentang modul setara. Boleh nggak nih Bu diceritain sedikit aja tentang modul setara ini? Wah, boleh sekali Mbak Di, dengan senang hati nih cerita ya. Selamat siang sahabat Pilar yang berbahagia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan ketemu dengan Mbak Diana dan kawan-kawan Pilar di sesi podcast Guru Idola. Ya, Guru Idola, ini sebutan yang sangat luar biasa ini menurut saya Mbak Di. Ya. Tadi Mbak Di meminta saya untuk menjelaskan sedikit tentang modul setara. Ya, selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini saya mengimplementasikan modul setara. Modul setara ini merupakan modul panduan untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk anak remaja, khususnya yang sedang belajar di bangku SMP. Nah, di dalam modul setara ini memuat banyak sekali materi-materi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan juga mengenai informasi yang dibutuhkan oleh remaja pada umumnya, seperti bagaimana membangun relasi yang sehat, bagaimana mengenali emosi diri, termasuk bagaimana menjaga kesehatan mentalnya. Pokoknya modulnya kece dan aktivitasnya luar biasa. Bahkan meskipun situasinya meskipun anak-anak tidak main seruan bareng-bareng di luar kelas, tetapi mereka tetap bisa melakukan aktivitas yang fun dengan modul setara ini meskipun secara online. Gitu Mbak Diana. Oke, baik. Tadi teman-teman kok modul setara, wah isinya menarik sekali. Seperti apa sih wujud modulnya itu gitu? Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran lihat ini akan ditampilin wujud modul setaranya itu seperti apa. Seperti ini nih. 1, 2, 3. Ya. Seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi modul setara itu wujudnya seperti ini. Terus kemudian ternyata kita itu bisa banyak mendapatkan pelajaran gitu dari modul setara terkait dengan hal-hal seputar remaja seperti tadi yang udah disampaikan oleh Bu Anita, seperti masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas, ada juga tentang relasi, KTD, toxic relationship, dan banyak banget. Nah, ngomongin belajar tentang relasi nih dan lain-lainnya, Ibu, topik kita kali ini itu kita akan belajar tentang relasi dari sinetron yang lagi booming, yang lagi viral banget. Apa sih? Sinetron Ikatan Cinta. Nah, mungkin di sini pas banget kayaknya ya, Bu Anita, virtual background-nya itu pamflet dari sinetron Ikatan Cinta. Nah, iya nih Mbak. Di sini kita akan membahas belajar relasi dari sinetron Ikatan Cinta ini. Nah, Bu Anita sendiri penggemar dari sinetron ini nggak sih, Bu? Wah, suka sekali nih Mbak Di ya. Jangan sampai ketinggalan, Mbak. Ikutan streaming di RCTI Plus ini. Wow. Ya, masalahnya ceritanya bagus, Mbak. Ada banyak sekali ilmu yang bisa didapat di sini. Kalau boleh tahu apa aja sih Bu sebenarnya? Boleh dijelasin nih plot-plot di sini viral ini gitu. Sedikit aja mungkin Bu. Sebenarnya kalau konsepnya ya Mbak ya, itu hanya hubungan antara dua bersaudara, Andin dan Elsa. Saya cermati seperti itu. Yang digambarkan bertolak belakang karakternya. Si Andin ini dengan karakter yang manis, yang baik, bertanggung jawab, sedangkan si Elsa ini meskipun dia cantik, punya karir sebagai model, tetapi karakter pribadinya tidak baik, suka berbohong, kemudian
dia tidak Oke. mandiri, dalam artian tidak punya rasa tanggung jawab diri, Sepertinya seperti gangguan itu, teknis. Mbak. Oke, tadi ngomongin juga soal Andi dan Elsa nih tiba-tiba Ibu. Dan itu dari orang tua juga ya Bu yang mempengaruhi karakter kedua pemain ini gitu, sehingga mereka punya karakter yang berbeda. Boleh sih Bu dijelasin perbedaan pola asuh dari antara Andi dan juga Elsa ini gitu? Ya Mbak, jadi berawal dari pola pengasuhan antara Mama Sarah dengan Papa Surya kepada Andin dan Elsa yang diperlakukan berbeda, itu menghasilkan karakter yang menimbulkan banyak konflik pada perjalanan kehidupan berikutnya. Jadi memang kalau Mama Sarah ini membesarkan Elsa itu dengan selalu dimanja, dituruti semua keinginannya, kemudian selalu apa ya Mbak, kalau bahasanya orang Jawa itu dialingi, setiap kali dia membuat kesalahan itu selalu dilindungi, seperti itu. Sedangkan Andin sendiri dia ini merupakan anak tiri dari Mama Elsa, maaf dari Mama Sarah ya. Dan dia selalu disalahkan oleh Mama Sarah meskipun Papa Surya sebagai ayahnya itu bersikap sayang kepada Andin dan Elsa yang sama, tetapi Mama Sarah ini memperlakukan kedua putrinya berbeda karena memang Andin ini bukan anak kandung Mama Sarah. Nah, di sini menjadikan Andin itu menjadi anak yang lebih jawab karena dia belajar untuk survive dan selalu belajar gitu. Karena memang dari kecil dia harus istilahnya apa ya, menanggung bebannya sendiri, tidak seperti si Elsa yang bila ada kesulitan-kesulitan selalu dibantu baik oleh ibunya, oleh Mama Sarah itu ataupun oleh kakaknya, oleh si Andin. Bahkan Andin ini harus sering menggantikan tugas-tugasnya Elsa karena Elsa mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi dari awalnya seperti itu. Sedangkan Papa Surya sendiri karena dia percaya dengan istrinya, jadi tidak sampai yang apa ya Mbak, nggak sampai melihat lebih jauh seperti apa sih mengasuh si Elsa ini gitu, tapi selalu menganggap Elsa itu baik-baik saja sehingga sampai pada usia dewasa karakter yang terbentuk pada diri Elsa dengan Andin ini berbeda sekali. Oke, jadi ini ya Bu ya, itu juga pengaruh dari Elsa dan Andin terutama mamahnya gitu. Yang mana mamanya itu lebih memanjakan si Elsa ini ya daripada Andin, terus juga si Elsa ini selalu tidak diajarkan tanggung jawab atas semua perbuatannya, dimana Mama Sarah ini selalu jadi tameng gitu ya Bu ya. Ya, dan juga setiap apa yang dilakukan Elsa itu banyak sekali mungkin dipengaruhi oleh mamahnya gitu. Dan juga kalau si Andin ini tadi yang saya dengar adalah dia selalu diberi suatu kebebasan gitu, sehingga dan dia selalu hidup mandiri, makanya sampai sekarang dia mempunyai karakter yang baik begitu. Terus juga Ibu ini ngomongin data nih, berdasarkan data dari Global Early Adolescent Study atau GIAS tahun 2019 nih Bu, bahwa sebenarnya kan anak perempuan itu mempunyai kebebasan mengambil keputusan gitu, kebebasan berpendapat dan kebebasan minta bantuan gitu. Nah dari sini kan artinya kita bisa melihat dari Elsa dan juga Andin ini bahwa si Elsa itu tidak seharusnya tidak diizinkan untuk tidak bertanggung jawab gitu, karena selalu dari didikan yang selalu ibarat kata disetir oleh mamahnya nggak pernah nyuruh Elsa kamu harus ngambil keputusan sendiri gitu loh. Itu kan akhirnya dia nggak jadi punya sikap yang tidak bertanggung jawab gitu akhirnya di dewasanya si Elsa ini. Begitu ya Bu ya? Iya Mbak Diana. Mengaruh orang tua dalam pengambilan keputusan juga gitu. Terus kemudian nih Bu, pernah juga tuh saya nonton itu viral banget gitu antara Nino dan Elsa ini sampai banyak banget hujatan gitu. Mereka tentang ya dibully banget gitu tentang toxic relation, dan itu timbul karena ada masalah apa sih
ini sebenarnya Nino sama Elsa ini gitu, ada masalah apa gitu. Nah itu mungkin ya Bu, ada hubungannya sama toxic relationship. Ya, itu sangat toksik sekali tuh Mbak. Ya mungkin karena mereka nggak pernah belajar modul setara kali ya Mbak ya, untuk iya, Nino bener. dan Elsa ini. Ya karena di dalam membangun relasi atau hubungan itu idealnya tidak menjadikan satu atau yang lainnya itu merasa tertekan, tidak nyaman atau menimbulkan efek samping yang negatif. Itu harusnya seperti itu kalau relasi yang sehat seperti yang ada di dalam modul setara. Tetapi kalau hubungannya Nino dan Elsa ini kan yang satu maunya bertahan, yang satu maunya kabur, tetapi mereka tidak punya nilai yang sama di dalam memahami ikatan perkawinan. Jadi Nino ini meskipun sebagai laki-laki tetapi dia tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. Karena itu tadi seperti yang kita bahas di depan terkait pola asuh. Jadi orang tuanya Nino ini selalu menetapkan sesuatu untuk anaknya. Kamu begini saja, No. Kamu harus begini, selalu diarahkan seperti itu tanpa memberikan ruang untuk Nino menjadi dirinya sendiri. Sehingga ketika dia berada di dalam relasi dengan Elsa ini, dia merasa bahwa dia berhak melakukan hal yang dia suka, seperti itu. Sehingga dia tidak bisa menghargai keberadaan Elsa, meskipun hubungan antara Nino dengan Elsa ini juga tidak didasari komitmen yang baik, gitu. Jadi di sini ini hampir mendekati dengan tema yang ada di modul setara kelas 8 tentang cinta dan komitmen. Jadi ketika seseorang sudah punya komitmen itu ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang itu. Nah, ini yang tidak muncul di dalam hubungannya Nino dan Elsa. Makanya saya katakan kalau ini adalah toxic relationship. Jadi hubungan yang tidak sehat, yang semestinya tidak diteruskan, atau kalau memang diteruskan harus ada mediasi yang baik, dalam artian mereka punya kesadaran dan tanggung jawab serta komitmen yang baik terhadap hubungan yang dijalin. Seperti itu sih Mbak Di. Iya Ibu. Kemudian juga kalau di sinetron itu kan saya kan tadi penggemarnya juga ya, ngelihat sikap Nino ke Elsa ini loh Bu. Sikap Nino ke Elsa itu tidak mencerminkan dia yang melindungi Elsa, tapi justru malah dia itu lebih peduli kepada mantan istrinya, yaitu si Andin gitu. Mungkin di situ ada nilai dan batasan juga ya Bu yang seharusnya diketahui oleh Nino gitu ya. Ya, Dan juga ya sih Mbak. Jadi kalau melihat hubungannya Nino dan Elsa ini, dia itu seperti orang yang kurang siap di dalam membangun mahligai perkawinan, karena ya itu tadi mungkin tidak kenal dengan sobat sambat itu tadi Mbak. Ya, jadi dia tidak pernah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalani sebuah perkawinan itu mestinya seperti apa. Bagaimana seorang laki-laki harusnya bertanggung jawab kepada istrinya, menghargai perasaan istrinya, seperti itu tidak dia bersikap lebih mau menang sendiri, seperti itu. Sedangkan Elsa sendiri karena dia merasa sangat mencintai Nino, dia menjadi bersikap lebih posesif dan justru membuat apa yang dia lakukan itu tidak menarik bagi Nino. Jadi semua yang dia lakukan itu di mata Nino menjadi kesannya pura-pura karena dia terlalu sering melakukan kebohongan seperti itu hanya untuk mendapatkan perhatiannya Nino. Nah, ini memang hubungan yang toksik sekali ini Mbak. Jadi mungkin ada juga itu di kehidupan nyata, tidak hanya di sinetron. Tetapi kadang-kala kita sebagai individu itu nggak menyadari ketika relasi yang kita jalani itu adalah relasi yang tidak sehat. Ya. Jadi kalau mungkin sikap Nino ke Elsa yang seperti itu karena mungkin juga dari Elsanya juga yang terlalu posesif mungkin ya Bu ya, yang emosinya tidak pernah stabil gitu kan, karena dia banyak banget mungkin ketakutan, kecemasan gitu, harus gimana gitu. Itu pasti juga nggak kenal sobat sambat Ibu. Iya.
Harusnya Coba, dikenalkan itu Mbak Di. iya, coba dikenalkan. Kita kenalkan dulu lah dengan sobat sambat gitu. Nah, bagi semua sahabat Pilar di sini yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Elsa, yang bingung harus gimana sampai harus kita bohong-bohong terus dan akhirnya menjadi relasi kita sama orang lain itu jadi nggak baik gitu karena kita sering nutupi kebohongan, kita terlalu cemas dan khawatir. Nah, sobat Pilar nggak usah khawatir karena di sini Pilar nggak pelit. Kita kasih tahu nih kemana sahabat-sahabat Pilar itu harus datang. Jadi ke sobat sambatnya Pilar. Nah, caranya gimana? Kalian bisa WA di 0822 4268 9694. Di screenshot aja ya atau dicatat gitu, atau bisa langsung DM dan juga jangan lupa follow di Instagramnya Pilar di @pilar_pkbi. Dan juga kalau yang mau offline bisa banget sebenarnya, dan mungkin kalau sekarang pandemi agak dibatasin ya, jadi harus janjian dulu nih di nomor WA tersebut di kantornya Pilar di Jalan Jembawan nomor 8/12 Semarang. Dan konselnya itu dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 kantornya, dan kantornya itu buka dari jam 9 sampai jam setengah 5 waktu Indonesia Barat di situ. Asik. Ya, dan FY ini Sobat Pilar, bahwa Pilar bentar lagi juga pelayanannya itu akan beralih ke yang lebih canggih lagi, yaitu via website gitu. Nanti tunggu ya infonya di akun Instagramnya Pilar. Nah, jangan lupa untuk tetap stay tune gitu ya Bu ya. Kasih sudah dengan sobat sambat supaya tetap terjaga kesehatannya ya. Bagi remaja, dewasa boleh juga kan Mbak Di, tidak terbatas hanya anak remaja kan? Iya boleh Ibu gitu. Siapa saja boleh untuk datang atau menghubungi layanan Pilar ini. Nanti kita akan mengarahkan ke apabila itu perlu rujuk ke yang sesuai, maka kami akan merujuk begitu Bu. Oke. Jadi teman-teman di sini biar kita itu nggak stres, overthinking masalah-masalah kita di masa lalu, terus kita numpuk pada masa ini gitu. Jawabannya datang ke sobat sambat aja gitu ya Bu ya. Iya sip. Terus kemudian nih Bu, ada yang banget tuh dari sinetron Ikatan Cinta ini gitu, yaitu antara relationship-nya antara Andin dan juga Aldebaran. Wah, tuh kayak di background-nya Ibu tuh. Waduh. Aldebaran Kalau yang yang satu ini itu memang magnet utamanya di sini kayaknya Mbak. Magnet utama dari sinetron Ikatan Cinta ini keuuan dari Andin sama Aldebaran. Nah, ya, meskipun di dalam relasi mereka yang itu tetap ada relasi yang tidak sehat juga itu Mbak. Karena di sini hubungan yang dijalin oleh Al dan Andin itu berdasarkan hubungan karena dendam dari Al. Nah, nilai dan batasan yang dipahami oleh Al dan Andin ini juga tidak sinkron ini Mbak, sehingga menjadikan hubungan rumah tangga mereka itu sangat rentan dengan permasalahan. Ini meskipun mereka itu tetapi tetap bikin gemes penonton ya. Karena apa? Karena Andin yang begitu baik hati, nerimo, kemudian selalu positive thinking dengan Aldebaran, ini ternyata justru menjadikan dia terjebak dalam kondisi masalah yang nggak berkesudahan. Nah, mestinya sebagai pribadi Andin itu tetap 50-50 lah, meskipun baik ya nggak semuanya baik saja, hanya baik, istilahnya nggak ada perasaan curiga sama sekali dengan Aldebaran. Begitu pula Aldebaran ini secara pribadi, meskipun dia melakukan tanggung jawabnya sebagai suami, tetapi tetap ada hal yang tidak dia tunaikan dengan baik. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa kemampuan Al untuk mengambil keputusan terkait dengan relasi yang dia jalin ini juga
tidak sesuai gitu loh. Karena seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan, bahwa ketika seseorang punya komitmen itu harusnya muncul dalam bentuk sikap dan perilakunya, bahwa dia punya tanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dia buat. Tapi di sini ternyata karena ada rasa dendam, ingin balas dendam, rasa marah terhadap apa yang dilakukan, belum jelas kebenarannya, ini menjadikan Al tidak bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Nah, semakin seru ini Mbak kayaknya Mbak. Iya, mungkin di situ dari cerita Ibu tadi kayak saya juga ngelihat bahwa Al itu terlalu merasa, ya bukan terlalu ya, seperti dia itu merasa mempunyai ruang yang lebih gitu atas Andin dan juga rencana-rencananya gitu. Nah itu juga pernah juga saya baca juga di data yang saya dapat itu juga dari Global Early Adolescent Study atau dia sudah tahu pada tahun 2019 itu bahwa anak laki-laki itu menyatakan bahwa mereka itu memiliki keleluasan bergerak yang lebih besar gitu daripada anak perempuan. Nah di sini sangat nampak sebenarnya di karakter Aldebaran ini ya Bu ya, dimana dia merasa bahwa dirinya paling mampu untuk menyembuhkan segala sesuatu yang dia rencanakan. Dia mempunyai kemampuan untuk Andin istriku gitu dan aku yang bisa nyetir dia. Banyak banget terlihat itu dari kata-katanya seperti misal nurut sama suami, ya kan Bu? Iya. Ya, jadi dia ya seakan-akan dia yang apa ya Mbak, yang berkuasa penuh ya. Makanya kalau dilihat waktu kejadian episode yang Al nangis kemudian dilegur Andin, laki-laki tuh nggak apa-apa, nangis aja. Nah itu bikin yang luar biasa. Gemes. Apa ya istilahnya, jadi ingat materi tentang emosi gitu loh. Bahasanya anak laki-laki itu juga punya hak untuk mengekspresikan perasaannya. Ketika dia sedih atau dia merasa sakit, dia juga punya hak untuk nangis gitu. Wah ini saya jadi semakin senang dengan sinetron ini karena memang related banget dengan dunia remaja istilahnya seperti itu. Jadi sikap Al yang istilahnya apa ya Mbak, boleh dibilang sombong atau angkuh karena dia merasa menang sebagai laki-laki, ini juga related dengan gender gitu ya Mbak ya, peran sosial di masyarakat gitu. Jadi meskipun laki-laki itu berhak sepenuhnya terhadap istrinya, mestinya dia tidak bersikap semena-mena seperti itu. Jadi dia tetap harus bisa menjaga perasaan Andin, bisa menghargai perasaan Andin. Nah, sekarang ketika Andin kabur dari rumah, kapok dia. Bucin maksimal ya. Jadi bucin maksimal itu bikin semakin Iya begitu. Dan juga apa namanya dalam sebenarnya kan Al itu kan dia karakternya adalah orang yang kaku dan juga apa namanya, dia pokoknya nggak boleh nangis di depan orang gitu. Padahal kalau kita tahu ya Bu, tadi juga Ibu singgung di bahwa di modul Tara juga bahwa laki-laki itu kan juga punya emosi. Mungkin gini, kita boleh untuk menangis sekedar meluapkan apa yang kita rasakan, untuk melegakan apa yang kita rasakan. Tapi itu jangan berlarut gitu, karena nanti akan mendatangkan hal yang tidak baik juga kalau kita nangis dan sedihnya berlarut-larut gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari karakternya Aldebaran ini. Kemudian Bu juga dalam relationship-nya antara Andi dan juga Aldebaran ini, tadi yang Ibu ceritakan bahwa Andin itu selalu percaya gitu loh sama Al, dengan Al yang banyak menutupi kebohongan-kebohongan yang sebenarnya itu berakibat dari kesalahpahaman. Nah ini kata kesalahpahaman itu kan berasal dari ketidakterbukaan antara keduanya gitu ya Bu ya. Tiap kali Al yang nggak mau terbuka apa sih tujuan dia kepada Andin, itu yang membuat dia selalu salah paham dan tidak bisa mengekspresikan dia sebenarnya seorang suami gitu. Begitupun juga dengan Andin ketika episode-episode yang baru-baru kemarin kan ditanya ketika si Andin ini ditanya sama Al, emang kejadiannya waktu pembunuhan itu seperti apa gitu, tapi si Andin bilang udahlah nggak usah dibahas seperti itu ya Bu ya. Nah di situ mungkin bisa dijelaskan nih Bu, bahwa
rasa terbuka itu penting untuk dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relationship gitu, Bu. Iya, sorry Sobat Villa, jadi namanya podcast di Zoom ya seperti ini, jadi kadang ada koneksi yang tidak stabil, makanya kelempar dari Zoom. Jadi tadi itu ya Sobat Villa, beberapa yang sudah disampaikan. Nah ini Bu Anita sudah datang lagi. Oke Bu, Maaf jadi Mbak, ya apa-apa. sempat menghilang karena sinyal, nggih. Ya, karena koneksinya memang, dan sekarang musimnya juga hujan, jadi ya koneksinya mungkin agak kurang stabil begitu. Tadi saya ngomongin Iya. soal ini Bu, ketidakterbukaan antara Andi dan juga Aldebaran ini Bu. Mungkin dari kacamata Ibu bagaimana sih harusnya gitu dalam sebuah hubungan gitu, harus terbukakah atau bagaimana gitu? Ya itu kembali dari awal ya Mbak ya. Ketika membangun sebuah relasi itu dasarnya apa? Gitu. Karena di sini kan sudah diawali dari kebohongan. Al ini sudah berbohong dulu terhadap Andin gitu. Jadi Andin ini kan posisinya korban ya. Sebenarnya dia itu tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak baik istilahnya. Dia sebagai pribadi itu sebenarnya kepingin semuanya yang baik saja istilahnya gitu. Tetapi Aldebaran ini membangun relasinya dari kebohongan. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan Andin, untuk bisa istilahnya menuntaskan dendamnya, istilahnya seperti itu. Nah, karena sebenarnya kalau kita melihat nilai dan batasan dalam sebuah perkawinan itu kan memang seperti dan juga kepercayaan. Meskipun saja yang 1% itu tetap ada ragu yang kita selipkan supaya kita juga paham ketika pasangan ini ada sesuatu yang berbeda seperti itu. Jadi itu juga bagian yang harus dilakukan di dalam membangun relasi yang baik. Ketika nanti ada kecewanya berlarut-larut, kembali rasa dia menyadari ternyata Al itu banyak bohong sama dia. Iya, benar banget ya Bu. Jadi kalaupun kita jujur, kalaupun kita percaya sama orang itu jangan 100% juga ya Bu ya. Harus ada 1% aja rasa ragu-ragu itu supaya kita tahu gitu bahwa ada apa sih ini gitu. Apakah ada kebohongan gitu ya Bu ya. Gitu tadi. Terus juga dalam hubungannya Al dan juga Andin ini juga sih Bu. Itu kalau banyak banget ya, selain adegan ubunya itu juga ada adegan yang sangat menyakitkan gitu. Seperti perlakuan kepada Andin yang kadang kala kasar gitu. Dulu, kalau sekarang kan kemarin ceritanya Al sudah merasa bahwa dia cinta sama Andin, makanya udah berubah gitu. Tapi yang dulu-dulu nih kita bahas bahwa banyak sekali perlakuannya si Al ini kepada Andin. Tapi kok karena apakah karena kebaikan Andin atau bagaimana gitu ya Bu ya? Mungkin Bu, gimana? Ya mungkin kalau orang Jawa bilang itu kan tresno jalanan saka kulino ya Mbak Di. Jadi sesuatu yang meskipun sedikit kecil yang dilakukan oleh Andin, hal-hal yang remeh yang nggak seberapa, tetapi itu dia lakukan secara kontinu. Dia melakukan itu dengan tulus. Ya. Jadi ketika dia menanamkan sebuah kebaikan itu dia ya all out, istilahnya benar-benar yang baik, nggak ada tendensi, nggak ada niatan untuk gimana-gimana gitu, seperti itu. Jadi dia hanya murni mengharapkan suaminya nanti jatuh cinta kepada dirinya. Nah dari sini akhirnya kan sesuatu yang dilakukan dari hati itu akan kembalinya dapatnya juga hati, kan istilahnya kenanya ke hati Mbak. Makanya kalau sekarang Al kemudian berbalik menjadi jatuh cinta, sebenarnya itu ya karena bibit yang disebarkan oleh si Andin, bibit kebaikan yang disebarkan oleh si Andin ini yang akhirnya bisa menyentuh hatinya Al. Nah
Ya, ini pesan yang baik juga untuk kita semua, tidak hanya penonton Ikatan Cinta, bahwa sesuatu hal kebaikan itu kalau kita lakukan dengan tulus, ya pasti akan berbuah kebaikan juga. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu pasti akan membawa kebaikan buat diri kita juga. Iya. Jadi itu kayak kebaikan yang tidak mengharapkan balasan gitu ya si Andin ini kepada Al, sehingga dapat meluluhkan hati Al yang keras begitu. Itu yang tuh sama orang atau sama teman kita tuh dapat masalah, kayak misal aku udah bantuin kamu loh, tapi kok kamu giliran aku butuh kamu nggak ada, kan kayak ini sendiri, bukan teman ini aku gini ya, apa aku gitu. Nah di situ kan mungkin ya Bu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin berbuat baik ya baik aja gitu loh. Gak usah mikirin nanti gimana-gimananya, itu tergantung bagaimana diri kita gitu. Iya, Kalau kita mau baik ya udah baik aja intinya gitu ya. Iya, Mbak. Gak usah dibalas dengan sesuatu yang buruk begitu ya Bu ya. Iya. Betul. Betul sekali Mbak Di. Baik banget ya teman-teman, yang bisa kita ambil sebenarnya dari sebuah sinetron aja. Jadi sinetron ini kan suatu hal yang baru gitu buat Pilar, yang selama ini kan kita sering tuh bahas tentang drama Korea ya Bu ya, tentang apa Iya. itu. Ini untuk first time-nya Pilar membahas tentang sebuah sinetron gitu, karena menarik banget ya sinetron ini gitu kan. Dan ternyata bener banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil, hal-hal positif, dan itu sangat relate dengan kehidupan remaja juga gitu kan, seperti juga orang tua nih Ibu ya, bagaimana orang tua itu seharusnya memperlakukan anaknya, memberikan pola asuh yang seperti apa seharusnya begitu ya Bu ya. Iya. Betul Mbak Di. Jadi sebagai penonton memang ya itu tadi sudah banyak pesan yang disampaikan Mbak. Jadilah penonton yang cerdas. Nah, ini mungkin it's time to be. Ya, jadi penonton yang cerdas itu harus bagaimana ya, karena banyak sisi-sisi positif yang bisa kita petik kok dari sebuah cerita yang ditayangkan. Jadi tidak hanya dengan membaca buku cerita yang bagus dan berkualitas, tetapi ketika kita menonton tayangan yang berkualitas pun juga kita akan mendapatkan manfaat yang baik juga dari situ. Jadi tidak sekedar lihat pemainnya ganteng atau cantik, keren atau tidak, tetapi karakter yang dibawakan itu banyak memberikan hikmah pembelajaran buat penonton itu sendiri. Iya, gitu ya. Sangat ini sih Bu. Saya juga sendiri tadi awalnya yang mungkin bukan nonton sinetron ini, tapi tidak sejauh ini memahami apa namanya, nilai moral dari nilai yang dikemas di dalam cerita ini ya Mbak. Mungkin karena saya remaja juga, jadi saya mungkin terlalu fokus kepada keuuan antara Al dan juga Andin ini. Jadi tapi mungkin sebenarnya itu justru bagus Mbak, ketika ada keuuan, ada magnet yang menarik dari semua kalangan usia, itu menjadi istilahnya apa ya, waktu yang tepat bagi media untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu loh. Apalagi ketika nanti banyak yang melakukan review seperti yang dilakukan Pilar nih. Nah, ini nanti akan membantu masyarakat kita menjadi penonton yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi ya Sobat Pilar, banyak banget ya insight yang kita dapat pada sesi kali ini, pada podcast Guru Idola hari ini bersama dengan Bu Anita yang sudah berbaik hati sharing terkait dengan modul Sarah dan juga sebuah moral dari sinetron ini. Karena banyak banget hal-hal yang perlu dan harus kita ketahui sebagai remaja apabila kita berelasi, baik itu dengan teman ataupun dengan orang tua gitu. Karena dengan orang tua pun kenapa kok penting gitu, mungkin kita merasa dekat dengan orang tua, tapi nyatanya kok kita nggak berani gitu untuk bercerita tentang kepada orang tua kita terkait apa yang kita rasakan. Ini juga pernah saya dapatkan juga Bu, data juga dari GEAS di tahun 2019 itu, bahwa lebih dari separuh remaja di Semarang Ibu, di Semarang itu merasa dekat dengan orang tua, tapi hanya 4 dari 10 remaja itu, dan itu laki-laki dan perempuan ya Bu ya, itu yang merasa nyaman berbicara kepada orang tuanya gitu. Artinya dia masih nggak
mungkin karena Masih nggak ada jarak, ya masih ada jarak. antara dia dan juga orang tuanya gitu. Orang Dan alhamdulillahnya gitu ya Bu Pilar mempunyai sobat sambat juga gitu yang bisa ya tempat apabila mereka memfasilitasi remaja bisa memfasilitasi remaja apabila mereka butuh tempat untuk sharing ya Mbak ya. Itu sahabat Pilar tadi hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sinetron Ikatan Cinta ini terkait dengan relasi begitu. Nah, nggak terasa nih waktunya juga kita sudah berjalan sekitar 40 menit nih, wah. Bener terasa ya. Dan nggak terasa. Ya, terima kasih ya Ibu Anita sudah menyempatkan waktunya ya, untuk pada kita semua gitu. Dan ditunggu untuk sharing selanjutnya gitu Bu Anita. Ya. Terima kasih Mbak Di, ya siang yang bermanfaat ini. Iya, oke Bu, kami juga sangat pokoknya intinya kami berterima kasih banyak. Oke Sobat Pilar, sampai di sini dulu ya bareng aku Diana dan sampai ketemu di podcast Guru Idola berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.